Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Dr. Suprisno Badran MSI akan membawakan materi yang berjudul Pemimpin Orang Beriman dalam acara Mutiara Iman di Kompas TV. Saudara-saudara kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menghukum atau menetapkan sesuatu, maka hendaklah putuskan dengan adil. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, menurut para ulama dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi membagi jadi dua. Yang pertama, ayat pertama adalah Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Kata amanat dalam ayat ini adalah yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, seorang pemimpin. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan yang Allah berikan kepada seorang pemimpin harus ditunaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Karena segala sesuatu atau kekuasaan yang diamanahkan itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari yaumil kiamah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, yang kedua adalah harta titipan. Setiap harta kita harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari yaumil kiamah. Yang ketiga adalah amanah yang dimaksud adalah rahasia diri. Ya. Jadi jika kita dititipkan atau diamanahkan untuk menjaga rahasia, maka kita harus menjaga rahasia tersebut. Karena salah satu ciri dari orang munafik itu tidak bisa menjaga amanah, tidak bisa menjaga rahasia yang dititipkan kepadanya terus. Lanjutan ayat berikutnya adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kalian menetapkan satu perkara, maka putuskan dengan adil. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang diskriminasi. Yang pertama adalah karena status sosial. Ya. Jadi dalam Islam tidak ada status sosial, ya. Bahwa Islam itu memandang semua orang sama. Yang membedakanlah ketakwaan dia kepada Allah SWT. Islam diutus untuk menghapus perbudakan. Dalam Islam tidak ada perbudakan. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan sama, setara. Antara pejabat dan bukan pejabat, antara laki dan perempuan, satu suku dengan suku lain sama. Maksudnya yang kulit hitam maupun yang kulit putih sama posisinya di sisi Allah SWT. Yang membedakanlah ketakwaan kepada Allah SWT. Ya, yang berikutnya adalah kekayaan. Jadi Islam itu tidak memandang yang kaya atau miskin. Kalau kita melihat atau mengambil contoh para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat itu terdiri dari berbagai macam lapisan, ya. Ada yang kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau sahabat
Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya, tapi ada juga sahabat yang miskin, misalnya ada Abu Hurairah dan lain-lain, atau sahabat-sahabat yang tergabung dengan ahlu sufah, sahabat-sahabat yang terdiri kurang lebih 70 orang yang tinggal di masjid Nabi SAW. Mereka orang-orang yang miskin ya, yang sewaktu-waktu siap diajak perang jihad oleh Rasulullah SAW. Ya, saking miskinnya mereka tidak punya tempat tinggal di masjid. Tapi dalam Islam mereka mempunyai kedudukan yang mulia. Ya, mereka mempunyai kedudukan yang mulia. Jadi dalam Islam itu tidak membedakan yang kaya yang miskin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam satu perkara Islam itu tidak membedakan agama ya. Kita lihat misalnya ada satu contoh ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kehilangan rompi perangnya ya, dan ditemukan oleh seorang Yahudi. Ketika dibawa ke dalam mahkamah atau ke pengadilan, ketika hakim memutuskan bahwa jubah itu atau rompi itu milik Yahudi, maka Sayyidina Ali logawa ya, karena memang dia tidak bisa membuktikan. Nah, di sini membuktikan bahwa Islam sangat adil ya, tidak membedakan walaupun orang ini agama Yahudi tidak dianaktirikan dalam hukum Islam gitu. Ya, saudara-saudara sekalian, kaum muslim dan muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah SWT. Kemudian saya lanjutkan materi yang berikutnya adalah jadi karakteristik seorang pemimpin dalam Islam itu. Jadi Islam membuat ciri-ciri. Yang pertama adalah takwa kepada Allah SWT. Jadi seorang pemimpin dalam Islam adalah takwa kepada Allah SWT. Ya. Takwa ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Muttaqin ini orang bertakwa ya. Jadi Al-Muttaqin ini dijelaskan ke ayat berikutnya ya. Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang bertakwa itu tidak hanya sekedar rasa takut kepada Allah, tapi orang-orang yang percaya kepada yang gaib gini. Nah, kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Jadi takwa itu tidak sekedar takut ya. Kalau orang takut tapi mereka tidak percaya kepada yang gaib, tidak mendirikan salat, maka itu belum dikatakan takwa yang hakiki. Ya, makanya seorang pemimpin yang takwa itu maka dia akan merasa bahwa dirinya senantiasa diawasi. Ya, dia meyakin bahwa setiap perbuatan dia kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam surat Al-Zalzalah Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebiji jarah maka akan dapat balasan. Ya, sebaliknya seperti ketika orang melakukan kejahatan walaupun sebiji jarah akan mendapatkan balasan kelak. Saudara-saudara kaum muslim dan muslimat, untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, baiklah saya akan lanjutkan sesi berikutnya. Tadi saya membahas tentang ciri-ciri pemimpin yang beriman. Ya, sebelumnya saya sudah membahas bahwa ciri beriman adalah orang bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah adil. Jadi seorang pemimpin itu harus adil ya. Adil itu tidak membedakan ya, sama seperti di awal saya jelaskan bahwa takwa ya, ketika orang bertakwa pasti dia akan adil ya. Ketika dia memutuskan masalah, dia tidak memandang orang tersebut pejabat atau rakyat kecil, kaya atau miskin. Itu ciri pemimpin yang beriman. Yang berikutnya adalah amanah gitu. Dia menjalankan amanah yang diberikan kepada dia.
saya contohkan, jika dia seorang pejabat publik, maka dia menjalankan amanah atau tugas yang diberikan kepadanya. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah saya contohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW ketika memimpin Madinah pada saat itu, beliau sangat amanah ya. Beliau menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin ya. Beliau amanah untuk keluarganya, kemudian kepada rakyatnya. Kemudian misalnya saya contohkan lagi, misalnya sahabat Sayyidina Abu Bakar ya, beliau adalah khalifah pertama sekaligus mertua dari Rasulullah SAW atau bapak dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau memimpin, beliau sangat amanah, tegas. Dalam satu ketika setelah Rasulullah SAW wafat itu, ada fitnah besar melanda kaum muslimin pada saat itu. Banyak orang-orang yang saat itu tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar zakat lagi ya. Karena mereka beralasan bahwa zakat itu hanya ada di zaman Rasulullah SAW. Maka sahabat atau khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tegas dalam hal ini. Beliau langsung beritakan perang kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Alasan Rasulullah SAW, alasan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa antara sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Memang pada saat itu ada penentangan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak setuju dengan usul dari Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Tapi dalam hal ini Sayyidina Abu Bakar sangat sebagai khalifah sangat tegas ya, sehingga akhirnya Sayyidina Umar mengikuti alasan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pengganti Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah SAW. Anak beliau Sayyidah Hafsah merupakan istri dari Rasulullah SAW. Sayyidina Umar mereka orang yang tegas ya, di masa hidupnya sangat tegas ya. Beliau orang yang manajerial ya. Di masa beliau mendirikan satu lembaga Diwan atau lembaga administrasi yang di sini digunakan untuk menggaji para pegawai atau para tentara. Di masa Sayyidina Umar itu terjadi perekrutan tentara yang besar-besaran ya. Artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad itu mereka digaji ya. Kemudian Sayyidina Umar termasuk orang yang low profile ya. Beliau senang, kalau istilah sekarang belusukan ya. Setiap malam itu beliau mendatangi atau berkeliling kota Madinah. Beliau menyaksikan atau ingin melihat langsung kondisi yang terjadi pada rakyatnya. Ya. Suatu ketika beliau pada sebuah gubuk ya, di situ terdapat dia mendengar suara anak kecil yang menangis. Beliau mendekati, ternyata itu ada beberapa anak kecil dan seorang ibu yang saat itu sedang memasak. Nah, beliau kemudian mendekati menanyakan, kenapa anak ini menangis ya saudara? Kemudian ibu ini menjawab bahwa anaknya ini kelaparan ya. Terus Sayyidina Umar bertanya, itu apa yang sedang kau masak? Saya memasak batu. Ini untuk mengelabui ya anak ini supaya mereka sampai tertidur. Nah, setelah itu Sayyidina Umar langsung balik, beliau ke Baitul Mal, beliau langsung mengangkat sendiri makan atau gandum dan langsung dibawa ke tempat ibu tersebut. Dan beliau langsung memasak ya. Itu luar biasa ya, gimana amanah seorang menjadi seorang pemimpin. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata bahwa jika ada seekor keledai yang jatuh di jalan barat ini, aku khawatir Allah SWT akan menuntut di yaumil qiyamah nanti. Sampai seperti itu ya, kekhawatiran seorang pemimpin Sayyidina Umar. Kemudian berikutnya adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga ya. Beliau menggantikan Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Utsman merupakan mantu Rasulullah SAW ya. Dua orang anak Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau
karena beliau sangat kaya, dalam setiap peperangan itu beliau membelanjakan hartanya sendiri gitu. Baik, kita lanjutkan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Di sesi 2 tadi saya sudah menjelaskan tentang contoh-contoh para sahabat atau contoh kepemimpinan para sahabat. Yang berikutnya adalah bahaya pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan perbuatan zalim dan otoriter, ya. Karena dia tidak yakin atau tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir, ya, hari pembalasan, maka dia akan melakukan perbuatan yang otoriter, ya. Dia akan melakukan perbuatan zalim. Ya. Otoriter adalah perbuatan yang mementingkan diri sendiri, ya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri pribadi. Kemudian perbuatan zalim adalah mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah bahaya pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT. Bahaya pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT adalah yang pertama, pemimpin yang tidak beriman kepada Allah, dia akan senantiasa melakukan perbuatan zalim dan otoriter. Apa itu perbuatan zalim? Yakni perbuatan atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian otoriter adalah melakukan sesuatu dengan sekehendak hatinya, ya, tanpa musyawarah, ya, tanpa mengambil, tanpa menerima atau tidak mau menerima kritikan dari rakyatnya atau daripada bawahannya. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT, dia akan senantiasa mengabaikan hak-hak rakyat. Apa itu hak rakyat? Tentang keadilan, pendidikan, kemudian kesejahteraan rakyat, dan lain-lain. Seorang pemimpin yang tidak beriman, dia akan selalu mengabaikan hak rakyat tersebut, ya. Rakyat itu butuh pendidikan, butuh sejahtera, butuh pekerjaan, dan ini akan senantiasa diabaikan oleh pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT. Yang berikutnya adalah pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT, dia akan menjadikan kepemimpinannya sebagai sarana untuk memperkaya diri. Seperti apa contohnya? Dia akan senantiasa melakukan nepotisme. Dia senantiasa melakukan kolusi dan korupsi. Ya, pemimpin yang tidak yakin dengan hari akhir, ya, tidak beriman kepada Allah SWT, dia tidak tidak memikirkan bahwa segala perbuatan dia hari ini kelak akan dibalas di yaumil qiyamah. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa sekecil apapun harta yang diperoleh dengan tidak halal, maka itu akan ditimbang, akan dihisab di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang tidak didasarkan keimanan kepada Allah SWT akan menyebabkan pelayanan publik yang buruk, yang tentunya sangat merugikan rakyat jelata. Baik, itulah beberapa ciri-ciri dari pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahannya, dan saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.